Assalamualaikum anak-anakku peserta PPDB tahun 2023 dan juga rekan-rekan orang tua yang menemani putra-putrinya. Jika peluang Anda memasuki sekolah negeri yang bersifat umum sangat kecil, misalnya karena untuk ikut jalur prestasi nilai Anda didiskon dengan peraturan persentil meskipun Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian mau ikut jalur afirmasi, Anda tidak memiliki persyaratan administrasinya atau berada di afirmasi prioritas 2. Kemudian mau ikut jalur zonasi, rumah Anda berada di zona 3 dan usia Anda tidak tua alias normal-normal atau bahkan muda, maka ada baiknya Anda juga mengikuti PPDB di sekolah-sekolah berbasis keagamaan yang juga belajar pelajaran umum. Saya akan berbagi pengalaman saya menemani anak mengikuti PPDB tingkat Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah sebanyak 3 kali. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Yang pertama-tama Anda harus ketahui adalah bahwa PPDB madrasah itu berbeda dengan PPDB sekolah umum dan tidak ada hubungannya. Artinya Anda bisa mengikuti keduanya tanpa ada saling mempengaruhi. Dan mengenai berita-berita yang beredar, sebaiknya Anda pastikan kebenarannya di website PPDB Madrasah DKI. Disitulah informasi yang paling benar. Persyaratan dasar mengikuti PPDB madrasah berbeda dengan sekolah umum. Untuk madrasah dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia, baik berstatus warga DKI maupun luar DKI, jadi tidak ada pembatasan. Kemudian ada pembatasan usia untuk madrasah sanawiyah setingkat SMP itu maksimum 15 tahun, dan untuk madrasah aliyah setingkat SMA itu maksimum 21 tahun. Pembagian kuota dan jalur masuknya juga berbeda dengan sekolah umum. Di sini ada 7 jalur. Yang paling mencolok adalah jalur zonasi. Jika di sekolah umum itu memberikan kuota 50% untuk jalur zonasi, untuk tingkat madrasah hanya 5%. Jadi untuk di madrasah hanya sedikit siswa yang diuntungkan karena rumahnya berdekatan dengan madrasah. Hanya 5%. Yang lain harus berjuang lewat jalur-jalur yang mengutamakan prestasi. Untuk jalur zonasi, pembagiannya sama dengan sekolah umum, yaitu prioritas pertama untuk yang RT-nya sama dengan madrasah, prioritas kedua untuk yang RT-nya berbatasan dengan madrasah, dan prioritas ketiga untuk yang kelurahannya sama dengan madrasah. Seleksi di jalur zonasi yang pertama adalah mengenai zonanya. Zona prioritas pertama dipersilakan masuk terlebih dahulu. Namun jika terjadi kesamaan zona, maka yang dilakukan seleksi berbeda dengan di sekolah umum. Kalau sekolah umum adalah adu tua, di sini berdasarkan nilai yang terbaik yang diprioritaskan. Jalur afirmasi prestasi diberikan kepada calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik dari perlombaan-perlombaan yang diakui oleh pemerintah maupun kelanjutannya di tingkat internasional. Jadi tidak sembarang perlombaan yang diakui di sini. Seleksi di jalur afirmasi prestasi yang pertama adalah berdasarkan nilai akhir, kedua urutan pilihan, ketiga umur, dan keempat waktu mendaftar. Pengamatan saya di tahun lalu, seleksinya berhenti masalah nilai saja, jadi masalah nilai sudah mencukupi kuota. Untuk jalur afirmasi DTKS ini menyangkut saudara-saudara kita yang memiliki kesejahteraan sosial kurang beruntung. Itu yang penting syarat administrasinya dipenuhi, maka Anda bisa mengikuti jalur afirmasi DTKS ini. Tidak ada urusan prioritas 1, prioritas 2. Yang penting Anda memenuhi syarat administrasi, Anda bisa ikut jalur DTKS. Setelah memenuhi syarat administrasi, maka dilakukan seleksi dengan urutan pertama nilai akhir, kedua pilihan, ketiga umur, dan keempat waktu mendaftar. Pengamatan saya di tahun 2022, seleksinya terhenti hanya pada tahap nilai. Jadi urutan yang berikutnya tidak diseleksi lagi karena persaingan di tingkat nilai sudah mencukupi. Jalur anak guru dan pindah tugas orang tua yang penting memenuhi syarat administrasinya, yaitu ada surat keterangan pindah atau surat mutasi bagi ASN, TNI, dan Polri. Surat itu diurus, maka Anda bisa mengikuti jalur AGPTO. Seleksi di jalur anak guru dan pindah tugas orang tua yang pertama adalah mengenai nilai akhir, kedua urutan pilihan, ketiga umur, dan keempat waktu mendaftar. Pengamatan tahun 2022 seleksinya terhenti hanya masalah soal nilai.
Jalur berikutnya adalah jalur tahfiz atau penghafal Al-Quran. Untuk mengikuti jalur ini, Anda harus memiliki keterangan hafalan yang dikeluarkan oleh kepala madrasah atau lembaga yang berwenang. Untuk tingkat sanawiyah, memiliki hafalan minimum 3 juz, dan untuk tingkat aliyah atau SMA minimum 5 juz. Seleksi di jalur tahfiz berdasarkan jumlah juz hafalan yang paling banyak, dan jika terjadi kesamaan jumlah hafalan maka yang dilakukan adalah yang memiliki tajwid lebih baik. Jalur reguler dengan kuota 25% adalah jalur terbuka yang bisa diikuti oleh calon peserta didik yang berasal dari sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Seleksi di jalur reguler dilakukan yang pertama berdasarkan nilai akhir, kedua urutan pilihan, ketiga umur, dan keempat waktu mendaftar. Pengamatan di tahun 2022, seleksinya berhenti pada nilai akhir saja, jadi persaingan hanya pada tingkat nilai, tidak ada persaingan pada urutan pilihan maupun umur. Terakhir adalah jalur madrasah. Jalur ini memiliki kuota paling besar yaitu 40% dan hanya dapat diikuti oleh alumni madrasah. Untuk tingkat sanawiyah diikuti oleh alumni madrasah ibtidaiyah. Untuk tingkat aliyah diikuti alumni madrasah sanawiyah, baik yang negeri maupun yang swasta sama saja haknya. Seleksi di jalur madrasah sama dengan jalur lainnya, yaitu pertama berdasarkan nilai, kedua urutan pilihan, ketiga usia, dan keempat waktu mendaftar. Pengamatan di tahun 2022, seleksinya terhenti masalah nilai. Jadi semua bersaing dengan nilai yang terbaik. Tidak ada yang bersaing dengan umur adu tua atau rumahnya RT-nya lebih dekat di sini. Perbandingan jalur madrasah dengan jalur sekolah umum dalam PPDB adalah di jalur madrasah 95% peserta didik baru masuk sekolah dengan bersaing nilai atau prestasi akademik. Sementara di jalur PPDB sekolah umum hanya 18% yang masuk karena nilai, yang lain masuk karena rumahnya dekat atau umurnya tua. Sementara di madrasah 95% karena dia memiliki prestasi atau nilai yang baik. Untuk Anda yang ingin masuk sekolah negeri namun terhambat karena peraturan PPDB umum yang menyangkut adu tua atau adu RT lebih dekat, ada baiknya Anda mencoba peruntungan untuk PPDB madrasah. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.